Mana kita? Di mata, di hati, di jiwa. Sensu, 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 yes. Sensu. Berjaya, tegak, berkibar. Berikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, kesehatan dan kemudahan untuk memahami apa yang kita ilmu yang kita harapkan. Terima kasih ilmu Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Program sekolah berupa kebijakan seperti regulasi yang dibuat oleh sekolah, terus pengelolaan program berbasis aset, perencanaan berbasis data, pengelolaan sumber daya, pengembangan kompetensi guru dan peserta. Terima kasih Bapak Ari. Aset mana saja yang dibangun, yang harus aksesibilitas pada anak berkebutuhan khusus. Ini inti bagusnya. Karena kalau dari aksesibilitas yang sangat penting. Jadi maksud daripada di sini adalah pengelolaan berbasis aset. Toiletnya aman loh para kita. Saya lihat jalan sudah bagus. Kita udah ajak orang tua bapaknya anak untuk sarapan pagi, siangnya jam 9.10 ada dapat kan MBG kan? Dapat. Jadi kalau saya lihat bapak ibu semua bawa wadah, kenapa tidak anak-anak bawa dari rumah? Betul kan? Ini artinya perilaku hidup bersih dan sehat dengan membawa makanan dari rumah. Ya, ingat bapak ibu ya, MBG tidak boleh dibawa pulang. Kalau metode yang saya pakai adalah ketika melakukan gerakan atau apapun, saya suruh anak itu untuk berapa dulu. Ya. Oh, gerakan ini. Itu oke. Terus kemudian kalau misalkan tadi kalau bentuknya permainan segala macam berarti pakai jenisnya lah. Nah, untuk yang dengan kita sedikit instruksi tapi harus banyak melihat. Betul. Harus banyak praktiknya gitu. Ya. Tetapi berkaitan dengan pengukuran untuk kebugaran itu sudah ada metodenya. Menggunakan teknologi adaptif secara mandiri, melakukan orientasi mobilitas dengan atau tanpa alat bantu tongkat. Guna kita menyelesaikan tugas rangkaian pemilakan maupun berpikir dari konflik. 1. Memberi solusi sederhana secara verbal dengan cara kreatif. 2. Melakukan langkah kerja sederhana secara mandiri dengan panduan. Yang tunadaksa. 1. Menemukan cara alternatif untuk menyelesaikan tugas. Siapkan ini yang saya harus terangkan yaitu tentang budaya sekolah. Yaitu budaya sekolah di kita yaitu kegiatan tentang sholat duha. Ya, kegiatan di sekolah kita yang sudah kita lakukan yaitu sholat duha. Kemudian tujuannya sholat duha itu apa? Yaitu membina kesehatan rohani. Jadi membiasakan anak-anak itu untuk terbiasa dengan ibadah. Cager. Tujuannya itu membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Indikator ketercapaiannya, warga sekolah mengikuti kegiatan sholat zuhur bersama.
Lalu waktunya di hari Senin sampai Kamis di jam 12 sampai jam 12.30. Peran para aktornya guru sebagai narasumber, pembimbing sholat dan imam. Keterangannya setiap waktu ditentukan ya sholat zuhur. Lalu budaya sekolahnya yaitu sholat zuhur. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan kebiasaan pada warga sekolah dalam mengingat Tuhan. Indikator ketercapaiannya setiap hari Senin sampai Kamis. Dari kelompok Bager. Yang pertama ada apel pagi, tujuannya meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Dengan indikator ketercapaiannya GTK dan Stadidik hadir 80%, tepat waktu mengikuti apel pagi. Budaya sekolah dari kelompok kita senang pagi sederhana. Tujuannya biasanya sekolah disiplin dan aktif. Kegiatannya beserta dengan senang secara rutin. Waktunya misalnya kita mau pembelajaran matematika, ya kan? Di matematika itu misalnya penjumlahan dan menggunakan alat bantu batu, ya kan? Nah di alat bantu batu itu ada nggak nilai-nilai karakter Pancawarianya? Misalnya bagurnya di mana? Saling meminjamkan batu, misalnya begitu ya. Kemudian cagernya apa? Batunya harus bersih, betul kan? Ada tiga pembelajaran yang saya yakin Bapak sudah melakukan semua. Ada yang namanya intrakurikuler, ada yang namanya kokurikuler, dan ada yang namanya ekstrakurikuler. Kokurikuler itu seperti senam KI, lalu kegiatan literasi sekolah, sholat duha bersama. Ya, yang mendukung kegiatan intrakurikuler. Ya, pembelajaran yang di ekstrakurikuler misalnya seperti apa? Ekstrakurikuler. Ya. Seperti contohnya kesenian, ya. Boleh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Yeay, lanjut Pak. Ya. MC Bu ya kayak Anissa gitu ya Bu ya. Oh ya. MC sama untuk cager, terus Bager mengikuti kegiatan tersebut, mengikuti arahan tata cara untuk membuat souvenir itu sendiri. Itu benar itu. Kalau mengikuti ya sekolah, misalnya tadi Bu Irna ya, Bu Irna misalnya ekskul tuh dicatat tuh si anak ketika membuat manik-manik ya. Si anak bisa nggak motorik halus dan kasarnya bergerak? Berbeda-beda kan? Ari itu nada sama pasti hese. Dan mungkin pakai alat berbenda yang kecil, harus yang gede. Jarumnya pakai jarum yang besar. Ayah anak tunanetra kok. Tetap fokus ya Bu, jangan ada obrolan terus nanti kita fokus makan. Tolong semua pandangannya ke arah makanannya masing-masing. Kali ini kita akan melaksanakan makan berkesadaran. 7 renungan sebelum makan. Salah satu kebiasaan hidup yang indah adalah makan bersama dengan penuh kesadaran. Baiklah, sebelum makan kita berhenti sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
secara lebih mendalam. 1. Pandanglah makanan kita yang merupakan anugerah Allah yang disiapkan seluruh alam semesta. Makanan kita disiapkan oleh benih, tanah, air, mineral, matahari, serangga, cacing, mikroba, petani, pedagang, dan mereka yang memasak di dapur. Kita berterima kasih kepada mereka semua yang telah menyediakan makanan kita dengan penuh cinta kasih. 2. Marilah makan dengan berkeadilan. Ambil secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil. Membuang makanan adalah mencuri dari orang miskin. Ingat, masih banyak orang kelaparan. Hindarilah sikap serakah dan budaya membuang. Belajarlah hidup sederhana dan secukupnya. 3. Marilah makan dengan penuh rasa syukur. Berhentilah sejenak dan dengan diam memperhatikan semua bentuk, warna, aroma, dan rasa makanan dengan penuh perhatian, penuh dan sadar. Tujuannya adalah untuk membina kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian indikator ketercapaiannya adalah siswa selalu semangat, sehat, dan bugar dalam kegiatan belajar. Terus bagernya para siswa berbaris mengikuti instruksi guru sebelum melakukan senam 7 kali. Nah biasanya konsep awalnya biar anak-anak baris itu gimana Bu? Supaya tertib dari biasa baris gimana? Kan baris dan tangannya coba. Di sini yang kelompok bager mempresentasikan tentang intrakurikuler. Saya mengambil pelajaran IPA kelas 10. Di sini tujuan pembelajarannya tadi dipecah menjadi pilar Pancawalya. Untuk yang tujuannya mungkin nanti dijelaskan di bawah aja ya. Terus indikator ketercapaiannya peserta didik mampu mempresentasikan tentang hewan dan hasil yang pada pembahasan ini kita ke bagian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikulernya itu souvenir. Tujuannya melatih kreativitas siswa, indikatornya cager, bager, benar, pintar, dan siap. Biasanya dilakukan pada hari Jumat jam 10.30 sampai jam 11. Peran guru peran praktik baiknya. Misalkan peran orang tua dan masyarakat. Satu terkait aspek orang tua ya. Orang tua berperan sebagai pendamping dalam membentuk karakter anak di lingkungan keluarga. Terus setiap kegiatan sederhana di rumah seperti menjaga kebersihan, disiplin belajar, sopan santun, hingga kepedulian terhadap sesama menjadi kesempatan bagi anak untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancawalya setelahnya. Gajah-gajah, semut-semut. Sekarang dirubah mindsetnya. Kita berbeda, menyebutkan diri kita masing-masing. Sebutkan 2 yang benar, 1 yang bohong. cantik, tinggi, lucu. Bohongnya 3. Guru, orang Kongo, anaknya 5. Aki-aki sudah punya cucu 2 bahkan mau 3, punya mobil mewah. Anaknya gemuk, anaknya 4, bisa naik mobil.
tentang kegiatan apapun beda. Ya, karena apa? Di dalam monitoring evaluasi pada Gapura Pancawaluya itu menggunakan pendekatan. Jadi kita tujuannya ini memahami operasional outcome harvesting sebagai pendekatan monitoring evaluasi dan memahami konsep outcome. Ada output, ada outcome. Kalau output apa? Ya, pemasukan misalnya kalau di Bapak Ibu sebagai guru apa? Outputnya. Sampaikan kira-kira dalam apel pagi itu apa yang muncul, perubahan apa yang terjadi. Yang tadinya Bapak Ibu malas, ogah-ogahan, yang penting absen kurang dulu. Sekarang setelah apel pagi, ya sudah absen, sudah langsung ini. Apakah hanya dengan masyarakat, apakah dengan sama semuanya? Ditentukan. Ya, jadi kita mendesain. Nanti dalam apel itu apa saja? Bagaimana kalau kepala sekolah tidak ada? Siapa yang menggantinya? Materinya apa saja? Itu didesain sedemikian rupa, ya. Kemudian mengumpulkan informasi dan identifikasi perubahan, mendeskripsikan perubahan yang terjadi kapan dan di mana. Keterampilan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi perubahan outcome harvesting. Dan program saya itu tentang program literasi Pandaian. Titik awal itu menjadi perubahan karena kita tahu karakteristik anak itu bermacam-macam. Lalu akhirnya literasi one day one book ini menjadi terwujud, Pak. Jadi buku itu tidak saja menjadi deretan di rak-rak buku di perpustakaan. Tidak saja diam, buku itu tidak berbicara. Keren. Pribadi khususnya buat kita semua yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara kegiatan IHT di 2 hari ini. Arif secara pribadi memohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah ucapan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi secara pribadi dan nanti bisa saling mendukung dan saling berdiskusi ke depannya. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Baju seragam terlihat gagah. Pulang sekolah membawa buku. Takdir berpisah tak dapat dicegah. Selamat tinggal rekan terbaikku. Untuk menguatkan pendidikan karakter Pancawaluya dan semuanya sudah terlibat aktif sehingga insya Allah program kita yang sudah kita buat itu nanti akan semakin kuat ya, karena sama-sama kita sudah saling memahami dan punya persepsi yang sama tentang karakter Pancawaluya ini. Dan terima kasih kepada semua fasilitator yang sudah memaparkan dengan sangat baik sehingga insya Allah kami semua bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan alhamdulillah hasil dari tesnya pun 85%, berarti sudah sangat baik ya, masuk kategori sangat baik. Dan Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kita pelajari, bikin PR kita bersama, apa yang kurang-kurang dari sekolah kita ini harus kita perbaiki bersama. Ya, jadi kita adalah tim untuk memajukan sekolah dari
Administrasi SLB Negeri Subang. Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah menggagas tentang pelatihan IHT yang tahap 1 ini, dan mungkin nanti di semester berikutnya adalah IHT yang keduanya yang akan lebih seru lagi karena berkaitan dengan implementasi. Gitu. Jadi tindak lanjut kita dari setelah kegiatan IHT ini harus kita laksanakan, bukan sebatas tulisan di atas kertas, tapi betul-betul kita